Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 8 pada topik Teorema Pitagoras bagian yang kedua yang akan menyajikan berkenaan dengan contoh penerapan Teorema Pitagoras. Silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada video kali ini nanti kita akan review berkenaan dengan Teorema Pitagoras yang telah kita buktikan atau pembuktiannya telah disajikan pada video sebelumnya, yang kemudian nanti kita akan coba selesaikan atau kita gunakan penerapannya pada berbagai soal yang terkait dengan Teorema Pitagoras. Silahkan disimak, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke, pada Teorema Pitagoras pembuktian sebelumnya kita dapati bahwa jika segitiga siku-siku ABC di mana siku-siku di C, nanti sisi di depan sudut C ini panjangnya C kecil, sisi di depan A adalah A kecil, kemudian sisi di depan titik sudut B adalah B kecil, maka menurut teorema Pitagoras nanti berlaku sisi miring, ya. Sisi miring itu sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Nah, ini sudut siku-siku yang di C, maka sisi yang di depan sudut siku-siku ini adalah sisi miring. Maka berlaku AB kuadrat sama dengan BC kuadrat sama dengan AC kuadrat, ya. Karena AB panjang sisinya C, maka AB kuadrat nanti kalau digambarkan berupa luasan yaitu C kuadrat, kemudian BC kuadrat itu A kuadrat, dan AC kuadrat adalah B kuadrat. Sehingga berlaku AB kuadrat sama dengan BC kuadrat plus AC kuadrat kalau diwakili dengan panjang sisi masing-masing adalah C untuk sisi miring, A dan B untuk sisi yang saling siku-siku, maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi sekali lagi pada segitiga siku-siku kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu yang mana yang merupakan sisi miring. Cirinya sisi miring adalah sisi yang tepat di hadapan sudut siku-siku. Jadi C ini adalah sisi miringnya. Nanti berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Bagaimana kalau yang ditanyakan bukan sisi miring? Misalkan yang A, maka A kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi sisi yang lain kuadrat. Jadi A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat, atau B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Mudah-mudahan teorema Pitagoras ini bisa kalian pahami dengan baik, ya. Oleh karena itu, untuk bisa memahami dengan baik, kita akan coba terapkan pada beberapa permasalahan yang disajikan berikut. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, hitunglah nilai X dari segitiga siku-siku berikut, ya. Ini ada 4 segitiga siku-siku, kita diminta menentukan salah satu sisi dari segitiga siku-siku itu yang belum diketahui, ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Perhatikan, yang pertama kita diminta untuk mendapatkan nilai X. Sekali lagi, pada segitiga siku-siku, kita identifikasi terlebih dahulu mana sisi miringnya. Nah, tentu kalau kita amati ini adalah sudut siku-sikunya, maka sisi miringnya adalah sisi di depannya. Ya, berarti sisi di depan sudut siku-siku adalah X. Nah, karena sisi miring yang ditanyakan atau X yang ditanyakan ini sisi miring, maka berlaku X kuadrat sama dengan penjumlahan kuadrat dari dua sisi segitiga siku-siku yang saling membentuk sudut siku-siku, yaitu 5 kuadrat plus 12 kuadrat, ya. 5 kuadrat berapa? 25, ya. 12 kuadrat, nah 144. Kalau dijumlahkan 169. Itu adalah X kuadrat, maka nilai X adalah, ya, di akar, ya, akar 169. Berapa? Ya, 13, ya. Oke. Berikutnya di permasalahan yang disajikan di gambar yang kedua, kita diminta untuk menentukan nilai X. Nah, karena segitiganya segitiga siku-siku, maka kita identifikasi terlebih dahulu mana sisi miringnya. Nah, karena ini sudut siku-siku, maka sisi miringnya adalah
Ya, sisi X atau yang ditanyakan ya. Karena X merupakan sisi miring maka berlaku gimana? Ya, X kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nah, silahkan diambil ballpointnya, dihitung 15 kuadrat dan 8 kuadrat ya. Kalau 15 kuadrat familiar ya, 225, 8 kuadrat 64. Kalau dijumlahkan 289. Nah, ini bilangan kuadrat ya, yang mana kalau di akar 289 adalah 17 ya. Oke, sekarang tantangannya di segitiga yang ketiga. Kalau segitiga yang pertama dan kedua, sisi mendatar, sisinya tegak ini sesuai dengan posisinya. Sekarang segitiganya diputer ya. Nah, ini untuk menguji konsep dari sisi miring. Kalau diamati semua sisinya, kalau kita lihat kasat mata semuanya miring ya. Oke. Nah, kita identifikasi untuk segitiga yang ketiga ini mana sisi miringnya. Kata kuncinya gimana? Ya, kata kuncinya sisi di hadapan sudut siku-siku merupakan sisi miring. Nah, ini sudut siku-sikunya, maka sisi miringnya adalah 26. Karena X yang dicari bukan sisi miring, nah berarti nanti X kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat, yaitu 26 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. Ya, very easy ya. Nah, silakan diambil pulpen, dihitung 26 kuadrat dan 24 kuadrat. Sudah? Ya. Nanti kalau perhitungannya tepat maka 26 kuadrat adalah 676 dan 24 kuadrat adalah 576 ya. Ini kalau dikurangkan belakangnya sama-sama 76 ya, berarti 100 ya. X kuadrat sama dengan 100. Very easy untuk mendapatkan nilai X-nya. Akar 100. Berapa? Ya, 10 ya. Oke, sekarang segitiga yang keempat. Nah, sekali lagi, ini posisi segitiganya juga tidak mendatar atau tegak ya. Semua sisinya kelihatan miring. Nah, sekarang definisi sisi miring yang perlu kita pahami. Oke, kata kuncinya adalah kita identifikasi sisi miring dari segitiga siku-siku yang kelihatan sisinya semua miring ya. Gimana caranya? Identifikasi terlebih dahulu sudut siku-sikunya. Maka sisi di hadapan sudut siku-siku adalah sisi miringnya. Berarti sisi miringnya adalah ya 41. Karena yang ditanyakan X bukan sisi miring, maka nanti X kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi salah satu sisi yang lain ya. Oke, X kuadrat sama dengan 41 kuadrat dikurangi 9 kuadratnya. Sekali lagi ambil pulpen, hitung 41 kuadrat atau 41 dikali 41. Oke, sudah dapat? Ya, 41 kuadrat adalah 1681, 9 kuadrat adalah 81. Sama-sama 81 belakangnya, berarti X kuadrat 1600. Nah, very easy kalau untuk mendapatkan akar dari 1600 ya. Berapa? Ya, nilai X-nya adalah 40. Oke, dari permasalahan yang disajikan ini khusus pada segitiga siku-siku, kalau ditanya salah satu sisinya, maka langkah yang pertama yang kita lakukan adalah mengidentifikasi sisi miring dengan cara tentukan dulu mana sudut siku-sikunya, maka sisi di hadapan sudut siku-siku adalah sisi miringnya. Yang pertama ini sisi miringnya adalah X, segitiga yang kedua sisi miringnya juga X, sisi segitiga yang ketiga sisi miringnya adalah 26, segitiga yang 4 sisi miringnya adalah 41. Nah, itu untuk kunci untuk bisa tepat menerapkan teorema Pythagoras ya. Oke, permasalahan yang kedua. Diketahui segitiga ABC, sisi AB 60 cm, AC 80 cm, serta AD tegak lurus BC seperti pada gambar. Hitunglah panjang BC, AD dan BD. Oke. Jadi dari data diketahui sisi AB-nya 60, kemudian AC-nya 80. Yang ditanya adalah sisi BC. Nah, sekarang untuk bisa mendapatkan sisi BC, pandang segitiga ABC atau segitiga yang paling besar. Perhatikan segitiga ABC, segitiga apa? Ya, tentunya segitiga siku-siku. Siku-sikunya di titik mana? Titik sudutnya. Nah, di titik sudut A ya. Berarti nanti akan berlaku teorema Pythagoras ya. Kemudian
langkah berikutnya kita identifikasi sisi miringnya. Berarti kalau sudut siku-sikunya di A, maka sisi miringnya ada di depan sudut A. Berarti sisi BC. Nah, BC adalah yang ditanyakan ya. Berarti sisi miring kuadrat atau BC kuadrat sama dengan sisi AB kuadrat ditambah AC kuadrat ya. Sekarang tinggal dimasukkan, AB-nya 60 berarti 60 kuadrat, AC-nya 80 berarti 80 kuadrat ya. Oke, 60 kuadrat 3.600, 80 kuadrat 6.400. Kalau dijumlah 3.600 ditambah 6.400 ya 10.000 ya. Maka dengan mudah kita bisa mendapatkan panjang BC, tentu akar dari 10.000 ya 100 ya. Sisi BC 100 cm. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ya ini panjang BC 100 ya. Pertanyaan yang kedua adalah panjang AD. Nah, untuk bisa mendapatkan panjang AD, kita pandang luas segitiga ABC ya. Untuk mendapatkan AD, kita pandang untuk mendapatkan luas segitiga ABC. Ada dua cara ya untuk mendapatkan luas segitiga ABC, dengan memandang bahwa alasnya AB, tingginya AC, atau yang kedua, karena ini ada siku-siku di sini, alasnya BC, kemudian tingginya AD. Nah, jadi luas segitiga ABC bisa dicari dengan dua cara, yaitu AB kali AC per 2 atau setengah AB kali AC, atau sama dengan setengah kali BC, alasnya BC, tingginya tegak lurus berarti AD. Nah ini ya, AB kali AC per 2 sama dengan BC kali AD per 2. Nah duanya bisa saling menyederhanakan, tinggal AB kali AC sama dengan BC kali AD. Nah kita masukkan, AB-nya 60, AC-nya 80 nanti ya, kemudian BC-nya itu 100, sehingga AD sama dengan 60 kali 80. Nah, 6 kali 8, 48. 4800 ya, tentunya per 100. Kita peroleh panjang AD adalah 48 cm. Oke, nilai AD sudah kita dapatkan. Jadi kata kuncinya, pada segitiga siku-siku ABC ini, luasannya bisa dicari lewat dua cara, alasnya AB, tingginya AC, atau alasnya BC, tingginya AD. Oke, sekarang yang C. Berapa panjang BD? Kita sudah dapati di sebelumnya bahwa panjang BC itu 100, panjang AD adalah 48. Yang ditanya adalah panjang BD. Gimana sekarang? Ya, kita pandang segitiga ABD. Nah, ini segitiga ABD. Karena AB-nya sudah dapat, AD-nya sudah dapat, maka BD-nya bisa dicari. Sekali lagi, segitiga ABD, segitiga siku-siku. Jadi kalau ini lurus, ini siku-siku, pasti di sini juga siku-siku. Oke, sekarang kita identifikasi terlebih dahulu mana sisi miring dari segitiga ABD. Karena siku-sikunya di D, berarti sisi miringnya yang 60 ini atau AB ya. AB itu sisi miring. Karena BD bukan sisi miring, maka nanti BD kuadrat sama dengan ya AB kuadrat dikurangi AD kuadratnya. Tinggal dimasukkan ya. AB-nya 60 kuadrat dikurangi 48 kuadrat. Nah, silahkan dicari alat tulisnya untuk menghitung ya. 60 kuadrat 3.600, 48 kuadrat kalau dihitung, kalau hitungannya tepat nanti 2.304 ya. Kalau dikurangkan ke 3.600 maka BD kuadrat 1.296 ya. Silahkan ditebak. Kalau belakangnya 6 itu kira-kira bilangan puluhan berapa? Ya 36 ya. Oke, berarti panjang BD adalah 36 cm ya. Oke, lanjut ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Oke, permasalahan berikutnya. Diketahui persegi panjang PQRS di mana PQ 10 cm, PS 6 cm. T adalah sebuah titik pada PQ sehingga segitiga STR sama kaki dengan
T sama dengan SR. Nah, ini sudah ditunjukkan sama kakinya. Pertanyaannya adalah hitunglah panjang RT. Nah, panjang RT yang ditanyakan. Nah, sekarang kita cek dulu data-datanya. PQ 10 cm, kita plot ya. Ini 10 cm. Tentu karena persegi panjang, nanti panjangnya sama dengan SR ya. SR sama dengan PQ sama dengan 10 juga. Kemudian PS sama dengan 6 cm. PS 6 cm berarti nanti sama dengan QR juga 6 cm. Kemudian disajikan di sini segitiga STR adalah segitiga sama kaki. ST sama dengan SR. Maka SR itu 10, maka ST-nya juga 10. Oke. Data dari yang disajikan di soal sudah kita plot ya. Sekarang kita diminta mencari panjang RT. Nah, tentu untuk mendapatkan panjang RT bisa kita lacak ya. Kalau ini menggunakan segitiga STR jelas kita tidak bisa ya. Tapi kalau menggunakan segitiga RQT, maka kita perlu mencari QT. Untuk bisa mendapatkan QT, kita harus mencari PT. Nah, PT ini bisa kita cari lewat segitiga ya, SPT atau PTS. Nah, sekarang pandang segitiga PTS untuk bisa mendapatkan panjang sisi PT. Oke, perhatikan segitiga PTS, segitiganya segitiga ya siku-siku ya. Siku-siku di mana? Ya di P. Nah, sekarang kita identifikasi dulu sisi miringnya. Nah, tentu sisi miringnya adalah yang di hadapan sudut P, karena sudut P-nya siku-siku, berarti 10 ini ya. Berarti PT yang ditanyakan bukan sisi miring. Nah, maka berlaku nanti PT kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat, berarti ST kuadrat dikurangi PS kuadrat. ST-nya 10 berarti 10 kuadrat, PS-nya 6 berarti 6 kuadrat. 10 kuadrat 100 dikurangi 6 kuadrat 36. 100 dikurangi 36, 64. Maka PT-nya sama dengan 8. Ya, kita plot ya, PT 8. Padahal PQ itu 10. Berarti QT atau TQ berapa? Ya, 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Nah, QT atau TQ ini 2. RQ 6 tentunya kita bisa pandang RT itu pada segitiga RTQ segitiga siku-siku ya. Nah, sehingga nanti kalau kita pandang segitiga RTQ, nah perhatikan segitiga RTQ, maka RT yang ditanyakan ini posisinya sebagai ya sisi miring, karena siku-sikunya di Q dia merupakan sisi miring. Karena sisi miring, maka nanti RT atau TR kuadrat sama dengan QT kuadrat ditambah QR kuadrat ya. QT-nya sama dengan 2, berarti 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat ya. Oke, berarti nilainya sama dengan 4 ditambah 36. RT kuadrat sama dengan 40. Maka RT sama dengan akar 40. Akar 40 itu berarti akar 4 kali akar 10. Akar 4 2 kali akar 10. 2 akar 10 ya. Oke, very easy. Bisa dipahami ya? Oke. Sekarang perhatikan gambar. ABCD adalah trapesium sama kaki. Hitunglah keliling ABCD dan panjang BD. Oke. Di sini sudah diberikan data-datanya. AB 21, CD 9. Kemudian tinggi dari trapesium ini adalah 8. BC itu adalah X ya. Yang pertama yang dicari adalah keliling ABCD atau keliling trapesium ya. Oke. Sekarang dari data-data yang ada, karena CD itu 9, nanti akan sama dengan EF ya. Oke. Sekarang ukuran 8 kita pindah ke sini. CF juga 8 karena DE itu 8. Oke. Karena CD 9, EF 9, maka AE dan FB tentunya panjangnya sama karena trapesiumnya trapesium sama kaki ya. Karena ini 21, ini sudah 9, 21 dikurangi 9 ya 12 ya, dibagi 2. Maka sini nanti dapat 6. Kemudian FB dapat 6 ya. Jadi sekali lagi karena trapesiumnya sama kaki berarti ini 6, ini 6 ya.
Oke, sekarang pandang segitiga BCF. BCF. Tujuan kita adalah untuk mencari nilai X, karena untuk mendapatkan keliling kita tinggal mencari nilai X. Nanti kalau X ketemu, BC ketemu, sama dengan AD ya. Oke, pandang segitiga BCF, kita amati siku-siku di F ya. Berarti sisi miringnya adalah yang X ini. Maka berlaku nanti, nah, karena X ini sisi miring, maka X kuadrat sama dengan FB-nya 6, FC-nya 8, berarti 6 kuadrat tambah 8 kuadrat ya. 6 kuadrat 36 tambah 64 100 ya. Berarti X-nya sama dengan 10. Nah, BC berarti sama dengan 10, kita plot, maka AD karena sama kaki juga 10 ya. Nah, berikutnya kita cari kelilingnya dari trapesium. Berarti keliling adalah penjumlahan dari sisi-sisi terluarnya. Berarti AB, BC, CD, AD ya. AB, BC, CD, DA ya. AB-nya 21 ditambah 10 tambah 9 tambah 10 ya. Jadi 21 tambah 10 tambah 9 tambah 10 ya. Oke, 10 tambah 10 20, 20 tambah 30 K-nya sama dengan 50. Jadi keliling trapesium sama dengan 50. Selanjutnya panjang BD. Nah, kalau kita amati segitiga BED ya, perhatikan segitiga BED, kita ingin mencari BD. Nah, sekarang perhatikan pada segitiga BED, segitiganya ya siku-siku di E ya. Berarti nanti sisi miringnya yang mana? Nah, tentu BD merupakan sisi miring ya. Kemudian BE-nya berapa? Nah, BE 6 tambah 9 15 ya. Nah, DE-nya 8. Ukuran sisinya sudah jelas, berarti BD kuadrat sama dengan 15 kuadrat, itu BE ya, ditambah 8 kuadrat. 15 kuadrat 225 tambah 64 289, akar dari 289 adalah 17. Jadi panjang BD adalah 17 ya. Oke, terakhir diketahui OA sama dengan AB sama dengan CD. Jika panjang OA 40 cm, hitunglah panjang OD. Nah, jadi di sini diberikan bahwa OA itu sama dengan AB sama dengan BC ya, kemudian sama dengan CD. Nah, ini sekarang berapa panjang OD? Nah, OD. Nah, sekarang kita plot ya. Ini berarti masih datanya ada satu yang perlu ditambahkan ya, BC ya, ada BC juga dari gambar. Jadi OA sama dengan AB sama dengan BC sama dengan CD. Oke, sekarang kita coba plot nilai-nilai yang sudah diketahui, yaitu OA-nya 40. OA 40, OA sama dengan AB, berarti AB juga 40, BC juga 40, CD juga 40, yang ditanyakan panjang OD. Nah, OD ini yang ditanyakan. Oke, sekarang kita mulai untuk bisa mendapatkan OD, tentu kita harus bisa mencari OC ya. Untuk bisa dapat OC kita harus nyari OB. Nah, berarti kita cari OB dulu. Untuk mencari OB pandang segitiga OAB. Ya. Kita identifikasi sisi miringnya adalah ya OB ya. OB adalah sisi miring, berarti OB kuadrat sama dengan OA kuadrat ditambah AB kuadrat. OA dan AB nilainya 40. 40 kuadrat tambah 40 kuadrat ya 2 kali 40 kuadrat. Kemudian untuk mendapatkan OC pandang segitiga OBC. Ya, segisiku ya. Sisi miringnya yang mana? Nah, sisi miringnya adalah OC. Berarti OC kuadrat sama dengan OB kuadrat ditambah BC kuadrat. OB kuadratnya 2 kali 40 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Nah, ini 40 kuadrat, 2 kali 40 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Nah, OC-nya 3 kali 40 kuadrat. Tidak perlu kita hitung dulu ya, nanti dihitung di akhir. Terakhir, karena yang dicari OD, pandang segitiga OCD. Nah, siku-siku di mana? Di C, berarti sisi miringnya adalah OD yang ditanyakan ya. Karena sisi miringnya OD, berarti berlaku OD kuadrat sama dengan OC kuadrat ditambah CD kuadrat. OC kuadrat sudah kita cari, 3 kali 40 kuadrat, berarti ditambah 40 kuadrat. 3 kali 40 kuadrat ditambah 40 kuadrat, berarti 4 kali 40 kuadrat. Maka OD
akar dari 4 kali 40 kuadrat. Akar 4 adalah 2, akar 40 kuadrat adalah 40. 2 kali 40 sama dengan 80. Jadi panjang OD adalah 80. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya pada teorema Pitagoras bagian yang ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.